Oke, kita kembali lagi ya di channel Drive and Culinary. Jadi kita baru dapat unit nih ya. Ini Isuzu Mu-X. Isuzu Mu-X ini menggantikan Isuzu Panther yang kemarin ya. Si Isuzu Panther itu jadi sudah 7 tahun tuh sama kita ya. Nah, sekarang kita ganti unitnya dengan Isuzu Mu-X. Jadi sedikit cerita. Ngejual si Isuzu Panther itu penggantinya apa gitu kan. Dengan harga jual kemarinnya Panther yang mungkin di 1,6 ya, 1,6an, sorry bukan 1,6, 1,6an. Mesti nyediain budget berapa nih gitu kan. Nah, dianggarin budget itu sekian. Jadi pilihannya itu antara Mitsubishi Pajero, Toyota Fortuner, sama Isuzu Mux. Nah, dengan rentang harga segitu, kita dapat Pajero yang tahun 2012 ataupun Fortuner 2012 sama Mux yang 2014. Nama dikit kalau Mux karena tahunnya agak beda ya, 2014. Ya, tapi kalau kita cari di showroom ya, mungkin harganya segituan lah, hampir sama nih antara 2012-2013an Fortuner Pajero dengan Mux yang 2014-2015. Dengan penuh pertimbangan, diantaranya nanti saya sebutin ya, kelebihan-kelebihan daripada yang kedua leather frame ini ya. Ya, kita ngambil leather frame. Sebetulnya ada tuh merek Korea kayak Hyundai Santa Fe. Santa Fe itu diesel juga. Bisa dimodif supaya bisa nenggak biosolar juga bisa. Cuman kembali belum berani untuk ambil mobil Korea. Ya. Karena ya ketersediaan spare part sama pemeliharaan juga mungkin akan sedikit berbeda ya. Nah, akhirnya pilihan jatuh ke Mux. Kenapa jatuh ke Mux? Pertama, karena ini Isuzu. Ini Isuzu. Kalau sudah pernah pakai Isuzu, baru akan ngerti kenapa kita pilih Isuzu. Kalau yang belum pernah pakai Isuzu, mungkin akan mikir-mikir lagi seperti saya memikir 2 kali untuk meminang Hyundai. Ya, Isuzu itu ya buat yang mungkin belum tahu, Isuzu itu pasarnya sekarang di mobil-mobil berat, mobil-mobil besar. Isuzu itu fokusnya di diesel, sama kayak Hino. Fokusnya di diesel. Jadi untuk mesin dieselnya kita tidak ragukan lagi. Pun begitu dengan Isuzu. Kita nggak raguin lagi tentang durabilitas mesin Isuzu. Dieselnya Isuzu udah terkenal dari tahun 80-90an. Ya. Oke. Itulah latar belakang kenapa akhirnya jatuh ke Isuzu Mux. Nah, kita kupas ya alasannya dari mulai bagian luar atau eksterior sampai dengan interior, juga dengan mesinnya tadi. Oke, untuk eksterior ini tahun 2014, lebih muda 2 tahun kalau saya tadinya mau minang Pajero atau Fortuner. Kemudian di tahun 2014 ibaratnya kita bandingkan dengan Pajero Fortuner. 2014 Pajero Fortuner itu modelnya ya sama. Ya, modelnya sama dengan yang tahun 2012 ataupun 2011 pada awal-awal itu. Ya. Nah, dengan 2014 tadi kita sudah dapat di Isuzu Mux itu model yang baru, sedangkan Pajero sama Fortuner itu baru 2016 mendapatkan model yang baru. Nah, itu salah satu alasan. Worth it nggak? Worth it menurut saya. 2014 Pajero Fortuner di harga 300 juta. Mungkin ya 2014 itu paling dapat nih kalau kita pembeli langsung 280 jutaan. Sedangkan di
MUX dengan 2014 bisa dapat 250 juta. Ya, kita ambil rata-ratanya ya, 250 juta. 250 juta dengan 280 atau 290 lah rata-rata. Dengan model yang sudah baru, saya kira itu lebih worth it. Oke, itu dari tahun dan harga. Kemudian dari eksterior juga, Isuzu MUX ini terlihat lebih kekinian daripada Fortuner Pajero yang di tahun yang sama. Oke. Kemudian dari eksterior dapat kamera mundur, kemudian sensor parkir 4 titik, pelek 17 inch, kemudian ada roof rail. Roof railnya ini lebih ke kekinian, kan? Bukan yang kayak Pajero Fortuner yang masih model lama. Ini sudah model baru. Dia terintegrasi langsung ke sini ya. Jadi tidak terlihat seperti aftermarket ya. Nah, ini lebih kekinian nih. Oke. Ada footstep, kemudian handle chrome. Ya, walaupun dia antenanya belum terintegrasi ya. Tapi masih bagus lah untuk dilihat. Kemudian lampu sudah proyektor. Ini memang kita delete chrome ya bawahnya. Ini sudah dari saya beli itu. Ini udah di delete chrome. Kemudian ada antena rig. Itu aksesoris saja. Nah, mungkin ini ya yang saya nggak suka. Ini dari sananya udah dapet kayak gini nih. Pengennya saya lepas nih nanti. Kayak maksain Fortuner PNT gitu ya. Itu sekilas dari eksterior. Kemudian lihat dari eksterior juga, dia ground clearance-nya atau jarak dari tanahnya itu yang paling tinggi 230 mm. Itu lebih tinggi daripada Pajero ataupun Fortuner. Dan ngomongin masalah suspensi, di antara ketiga mobil-mobil yang lain, leather frame yang lain, suspensinya yang paling empuk. Tentu katanya komitmennya terhadap limbung. Ya, kita bisa rata-ratakan seringnya kita bawa mobil itu di kecepatan tinggi atau biasa aja, kayak di luar kota atau dalam kota. Kan lebih banyak di dalam kota. Ya kan? Keluar kota tuh jarang. Ya. Dan dengan suspensinya ini dia mampu meredam dengan baik. Udah terkenal ya, Panther juga kayak gitu. Sampai viral kan ketika melewati polisi tidur. Ini juga sama, suspensinya wah, cakep banget dah, empuk banget. Limbung relatif ya, karena mobil leather frame itu rata-rata limbung. Oke, kita bahas mesin ya. Kita bahas mesin. Ya, ini mesinnya. Sorry, nggak di salon ya, ini apa adanya. Soalnya belinya langsung dari penjual. Kita bukan beli dari showroom. Oke, mesin Isuzu ini TD intercooler 2500 cc dengan tenaga 136 horsepower, torsinya 320 Nm. Paling kecil di antara leather frame yang lain. Tapi ya semua reviewer pernah bilang ini mesin paling kecil, tapi efeknya ke efisiensi bahan bakar yang paling efisien. Dan tujuan orang ya, ini buat referensi juga nih, tujuan orang beli mobil diesel itu karena supaya bisa nenggak biosolar efisiensinya, ya kan? Banyak kok, mungkin lebih banyak Fortuner Pajero yang memakai solar daripada Dex, Pertamina Dex ataupun Dexlite. Tujuannya kan itu, beli mobil solar kan. Nah, di Isuzu MU-X ini dia memang sanggup sekali meminum biosolar ya, karena filternya itu dia punya dua filter ya, sehingga lebih bagus dalam hal penyaringan bahan bakar. 2500 cc intercooler, torsi 320 Nm, horsepowernya 136, cukup lah buat kita untuk di jalan ya.
Jadi kalau misalkan yang sebelumnya Panther kemudian ke sini, ya mungkin Panther di 120, 130 ya untuk di jalan tol. Maksa itu juga ya. Nggak maksa banget, maksudnya itu bisa lah gitu ya di 120, 130. Tapi dengan menggunakan ini, kita mungkin bisa ya di 160 gitu ya. Ngimbangin Fortuner Pajero ya bisa lah gitu, tapi kan nggak memang terus-terusan lah gitu ya. Ini nggak masuk dalam mobil arogan, tapi ya cukup lah gitu ya dengan dieselnya karena ini family car. Jadi ya dengan speed atau tenaga segitu ya cukup gitu, dirasa cukup. Kemudian spare partnya juga ini gampang. Kemarin abis begitu dapat unit ya, kita langsung ke dealer Isuzu untuk general check up, kemudian servis di 100.000 km. Walaupun ini belum nyampe 100.000 km. Ini kita ambil video di bulan Juni 2023 ya. Juni 2023, ini unitnya itu Juli 2014. Kilometernya 90 ribuan. Termasuk yang rendah nih saya dapat nih. Ya, kemarin kita general check up dan servis rutin yang kilometer 100.000 hanya 2,5 juta aja. Tidak resmi itu ganti-ganti oli semua diganti, filter diganti, panbel diganti, cek semuanya, rem segala rupa lah gitu. Itu 2,5 juta doang. Ya untuk selanjutnya mungkin akan ada di bawah mungkin di 500 ribuan ya untuk ke showroom. Oh iya, kalau Panther oli mesinnya itu 5 liter, kalau ini 7 liter. Ada penambahan 2 liter ya. Jadi mesinnya cukup kok. Cukup segini dengan tenaga segitu cukup. Dan kalau gimana suara mesin ke ruang interior, ke dalam kabin? Ya, khas Panther ya. Mungkin ini yang juga terdengar ke dalam ya. Terdengar ke dalam cuman tentunya lebih kedap daripada Panther. Kalau dibandingkan sama dua leather frame yang tadi, ya mungkin ini yang lebih terdengar ke kabin, tapi masih ada batas toleransi. Saya kira gitu untuk permesinan. Dia RWD ya, tentunya RWD. Badak lah mesinnya ini ya.